Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, para penonton sekalian, kali ini kita akan berdiskusi dengan alumni dari Nurul Ilmi yang sekarang sudah kuliah dan tepatnya kebetulan kampus yang sama nih, yaitu di Universitas Brawijaya dengan fakultas yang berbeda-beda. Beda fakultas ya? Beda fakultas. Ya, oke. Nah, nanti kita akan bertanya lebih lanjut tentang bagaimana sih kehidupan di kampus. Dan podcast ini kita tujukan kepada kelas 12 yang insya Allah akan masuk ke perguruan tinggi. Jadi silakan diperhatikan sehingga kalian punya modal untuk bisa mencapai ke perguruan tinggi. Tapi sebelum lebih jauh kita minta mereka perkenalan diri terlebih dahulu. Pertama kali mungkin ke yang sebelah kiri saya. Silakan memperkenalkan diri. Oke, perkenalkan nama saya Raden Ehan Gufran. Saya saat ini berkuliah di Universitas Brawijaya angkatan tahun 2020. Jurusan Teknik Sipil. Jadi sekarang alhamdulillah diamanahi sebagai ketua di Ikatan Mahasiswa Jambi Semalang Raya. Jadi ada keluarganya di sana gitu. Jadi, anak-anak Jambi. Yang kuliah di situ berarti ada perkumpulan. Ada perkumpulannya. Dan kebetulan Rehan ketuanya. Iya, jadi kalau misalnya alumni Nurul Ilmi yang kuliah di situ, wah, udah kakak banget ya. Iya, udah kayak ya keluarga lah, kakak adik gitu. Iya, keren. Oke, siap. Dan Farhan alumni Nurul Ilmi itu angkatan berapa? Di SMP Nurul Ilmi itu angkatan 6, ke-6. Jadi angkatan ke-6. Karena waktu itu kebetulan masih belum ada SMA Nurul Ilmi, jadi nggak lanjut ke SMA Nurul Ilmi. Kalau SD-nya kemarin dari SD dari Nurul Ilmi. Jadi SD, SMP Nurul Ilmi. Kalau ada SMA mungkin SMA juga Nurul Ilmi itu. 9 tahun belum ada ya. Belum ada. Oke, baik. Tadi jurusan apa tadi? Teknik Sipil. Teknik Sipil dan dari Fakultas Teknik. Baik. Sekarang yang sebelah kanan, silakan kenalkan diri. Oke, perkenalkan nama saya Afifah Nabila Afdalia, biasa dipanggil Afifah, dari Universitas Brawijaya. Jurusannya Ilmu Ekonomi, program studi Ekonomi Islam, fakultasnya Fakultas Ekonomi dan Bisnis, angkatan 2020. Baik, terus angkatan di sekolah di Nurul Ilmi ini angkatan berapa nih? Sama kayak Raden. Satu angkatan. Iya. Siap. Kalau angkatan SD-nya dari Nurul Ilmi bukan? Bukan. Bukan. Berarti bukan dari Nurul Ilmi. Berarti SMP-nya dari Nurul Ilmi ya? Iya, Ustaz. Oke, angkatan 6 bareng. Nah, jadi mereka sekarang adalah mahasiswa. Tentu kita akan mencari tahu nih bagaimana sih kehidupan saat masih menjadi mahasiswa. Dan sekarang untuk memulainya kita minta mereka menyampaikan nih, kira-kira apa sih kesan yang kalian rasakan yang mungkin tidak terlupakan selama di Nurul Ilmi. Nah, mungkin si Rehan dulu. Oke, kalau dari Nurul Ilmi sendiri banyak banget kesan-kesan yang mungkin nggak bisa dilupain karena guru-guru Nurul Ilmi itu mengayomi sih kalau menurut saya tadi. Mengayomi itu maksudnya gimana itu? Kayak mengingatkan kita untuk ibadah, untuk hal-hal yang mungkin di luar tuh nggak diingatkan sama guru-guru lain. Karena kan saya sendiri kan SMA negeri tuh. Dan jadi, dua kali pindah. Jadi kerasa tuh bedanya guru di Nurul Ilmi sama di SMA negeri, sekolah-sekolah negeri itu gimana. Itu guru Nurul Ilmi itu mengayomi, mengingatkan ibadah juga. Kan kalau negeri itu kayak ya udah mau ibadah ya ibadah, kalau enggak gitu. Itu sih yang paling membedakan gitu. Terus juga Ustadz Wasril ini kebetulan guru pembina olimpiade dulu. Nah, jadi dulu saya olimpiade fisika 2016 tuh Ustadz Wasril tuh yang bimbing. Jadi emang gurunya suportif lah kalau di Nurul Ilmi gitu. Oke. Ada lagi? Friendly juga, guru-guru Nurul Ilmi tuh friendly. Jadi anak-anak tuh nggak merasa ada batasan yang antara guru di atas dan murid yang di bawah gitu. Kayak ya guru emang di atas tapi nggak terlalu jauh jaraknya. Jadi guru tuh juga bisa menjadi tempat cerita gitu-gitulah, friendly gitu dari guru-guru. Berarti Rehan lebih memandang guru Nurul Ilmi itu emang bisa lebih dekat dengan siswanya itu kalau menurut saya tuh adaptif ya, lebih ngikutin zaman gitu, bisa mengikuti perkembangan. Sedangkan kalau negeri tuh guru-gurunya kan emang yang mungkin PNS yang udah tua-tua gitu kan. Mereka nggak tahu nih perkembangan anak zaman sekarang tuh yang seperti apa. Kan pasti juga dari metode pengajaran juga harus berbeda dong di zaman sekarang sama yang zaman dulu gitu. Nah, Nurul Ilmi tuh bisa mengikuti itu gitu. Apalagi dengan adanya studio ini juga salah satu bukti itu bahwa Nurul Ilmi tuh mengikuti perkembangan gitu. Iya. Jadi update terus ya. Iya, benar. Siap. Kalau Viva apa nih? Kalau kesan dari saya sih Ustadz, kalau di Nurul Ilmi itu dapat nilai agamanya. Agamanya. Oke. Karena kalau persiapan kuliah sendiri itu nilai agama tuh penting banget Ustadz. Karena kalau misal kita nggak tahu batasan, itu bakal mengikuti arus yang buruk gitu kalau misal perkuliahan. Nah, jadi bekal yang ada di Nurul Ilmi itu penting banget buat saya ke depannya nanti Ustadz. Dan selain dari itu apa lagi nih?
selain kita dapat ilmu agama, kalau di Nurul Ilmi apa yang paling berkesan? Momen-momen apa itu? Waktu itu ini sih Nurul Ilmi itu disiplin. Jadi karena rumah saya itu kebetulan jauh ya Ustadz, 30 menit dari sini. Kalau ke Nurul Ilmi itu jadi pernah telat. Terus kalau telat itu emang benar-benar ada hukumannya gitu Dan Ustadz. hukumannya seperti apa tuh? Disuruh push up atau gimana? Disuruh ngaji satu ngaji. juz. Iya, ngaji 1 juz di lapangan Ustadz. Oke. Jadi hukumannya seperti itu ya. Jadi tidak main fisik ya. Kecuali mungkin Positif, kalau SMA tuh dia sudah main fisik karena bukan fisiknya pukul, bukan, tapi mereka membentuk tubuh mereka, postur tubuh, juga mental bagaimana nanti siap di kuliah. Jadi kalau SMA tuh kadang kalau telat disuruh maraton paling 3 kali ya, atau mungkin push up 5 kali. Jadi yang penting mereka tahu bahwa saya itu sebuah kesalahan. Oke. Nah, sekarang ketika kalian sekarang di perkuliahan nih. Apa nih yang membedakan nih suasana ketika di sekolah dengan di kuliah? Apa yang membedakan? Silakan Ryan. Kalau suasana pasti beda ya, Tat. Karena kuliah tuh kan lebih lanjut dan juga kalau menurut saya pribadi lebih serius gitu. Karena emang kuliah itu udah menjurus ke suatu jurusan, bukan yang mendasar kayak IPS atau IPA. Terus juga di kuliah itu dosen-dosen beda banget sifatnya sama guru-guru kan. Karena kalau di kuliah itu dosen-dosen itu dia sulit untuk kita ajak bercanda. Bukan nggak ada, tapi paling 1-2 orang gitu. Karena serius modenya. Iya, mode serius, dan itu emang peraturannya benar-benar ketat dan tidak ada toleransi gitu kalau untuk kuliah itu. Misal kayak telat itu kita nggak ada tuh disuruh push up, disuruh ngaji 1 juz. Itu kalau telat ya nggak boleh masuk kelas, jadi alpa gitu, absen ya kan, Tat. Nah, terus juga kayak kalau misalnya kita dalam 1 semester tuh ada berapa kali kelas, itu maksimal pokoknya absen tuh 80%. Kalau di bawah 80% tuh nggak bisa ujian gitu. Harus ngulang lagi di semester depan atau tahun depan. Jadi emang separah itu. Terus juga dosen itu susah untuk diajak diskusi kayak guru-guru di SMA, di SMP Nurul Ilmi ini kan. Mereka kayak yang saya bilang tadi sangat membedakan. Kalau dosen tuh tinggi banget di atas, mahasiswa itu di bawah. Jadi untuk kita berdiskusi atau kalau kita membuat kesalahan tuh memang mereka tidak mentolerir gitu kan. Itu sih. Mental mahasiswa tuh harus kuat di situ. Harus kuat banget dan emang harus lebih disiplin juga sih. Dan di Nurul Ilmi kayaknya udah diajarin kan kayak tadi lari segala macam, baca Al-Qur'an itu kayaknya udah dilatih gitu di Nurul Ilmi. Kalau Ibah gimana nih? Apa nih yang membedakan antara ketika di sekolah dengan pas perkuliahan? Yang membedakan sih dari teman-temannya Ustadz. Teman-temannya ya. Kalau misalkan di sekolah biasa itu kan biasanya kita ya udah bareng-bareng gitu Tat. Nah, tapi kalau di perkuliahan seringkali lebih individualis orang-orangnya Ustadz. Fokus untuk diri sendiri ya. Iya, karena kalau misalkan kita terlalu ngikutin teman, kadang nggak sesuai target gitu Ustadz. Betul. Terus juga kalau misal di perkuliahan itu kita dituntut untuk bisa jadi pribadi yang lebih berkualitas. Iya, lebih dewasa Ustadz, karena kan mahal kan Ustadz. Jadi kalau misalkan di sekolah biasa itu kita diajarin bener-bener yang kayak nggak ngerti, itu diajarin. Tapi kalau misalkan di kuliah kita tuh harus mencari tahu sendiri Ustadz. Kalau kita tidak tahu nggak bakal diarahkan sama guru dosennya ya. Iya Ustadz. Kita harus cari sendiri ya. Iya, bener-bener harus banyak cari referensi buku-buku gitu Ustadz. Oke, sip. Kalau tips ya untuk para mahasiswa baru yang kemungkinan mereka akan merasakan suasana yang berbeda sekali dengan di dunia sekolah gitu kan. Ini kira-kira apa nih untuk mahasiswa baru itu, apa yang harus mereka kejar selama mereka menempuh studi di awal-awal ya, terutama semester 1, sehingga mereka nanti ya kan tadi dibilang kuliah itu kan dia dosennya nggak terlalu memperhatikan kita, lingkungannya begitu besar pengaruhnya. Lantas apa yang harus dimiliki oleh mahasiswa, apa yang harus mereka lakukan sehingga mereka bisa fokus dalam perkuliahan? Nah, perkuliahan gimana? Kalau dari pengalaman saya Ustadz, kan dulu saya maba tuh tahun 2020 tuh, alhamdulillah masih covid tuh. Nah dari situ aja udah terasa tuh kita butuh adaptasi yang luar biasa banget. Betul. Walaupun waktu itu kondisi online. Apalagi kan kalau sekarang tuh udah offline, itu pasti adaptasinya butuh yang ekstra. Karena kita udah harus langsung ke Malang.
mereka udah harus jauh dari orang tua, terus makan udah harus cari sendiri, nggak ada yang dimasakin. Mungkin kalau nyuci nggak mau laundry harus nyuci sendiri. Nah itu dari segi kehidupan tuh. Apalagi kan kalau misalnya kayak di UB itu semester 1-2 masih belum boleh bawa kendaraan. Nah itu gimana mereka cari kosnya yang dekat kampus, yang harus jalan ke kampus. Mungkin kalau misalnya anak-anak Nurul Ilmi terbiasa diantar orang tua atau bawa kendaraan sendiri yang SMA ya. Nah kalau di sana tahun pertama mereka harus adaptasi lagi tuh, harus jalan kaki dulu, nggak boleh bawa kendaraan dan lain sebagainya. Terus juga di dunia perkuliahannya yang tadi yang saya sampaikan, dosen tuh berbeda dengan guru. Dosen tuh lebih profesional dan dia jaraknya jauh lah dari kita yang mahasiswa. Terus juga dari segi nilai, dari segi perkuliahannya yang mungkin sekolah dari pagi sampai sore, kalau kuliah kan jamnya pisah-pisah tuh. Ada mata kuliah pertama pagi, mungkin mata kuliah sore siang, malam ada kelas malam ada. Jadi itu yang membedakan. Terus juga dari segi pelajaran tuh mungkin kalau pelajaran itu dosennya kan beda-beda tuh mungkin satu matkul itu bisa 1-2 dosen. Mungkin kalau di Nurul Ilmi satu mata kuliah mata pelajaran mungkin IPA ya gurunya 1, biologi ya 1. Kalau di kuliah tuh bisa satu mata kuliah tuh dosennya 2, bahkan di jurusan lain tuh ada yang sampai satu matkul tuh 5-10 ada tadi. Jadi itu nanti bakal ada culture shock yang buat kita mungkin di awal ngerasa waduh gini ya dunia perkuliahan gitu. Kalau saya dulu ngerasa kayak wah ini salah jurusan nih gitu kan. Mungkin orang-orang banyak gitu kan, salah jurusan nih gitu. Itu sih kurang lebih. Kalau Mbak gimana nih? Kalau menurut saya sih Ustadz kurang lebih udah disampaikan sama Rehan, tapi mungkin ini sih kalau misalkan udah tahu kan keterimanya, misal saya Ustadz di ekonomi Islam, mungkin cari tahu sedikit tentang ekonomi Islam tuh kayak gimana. Jadi pas udah masuk kelas itu setidaknya kita punya gambaran ya Ustadz. Karena kalau misalkan ngelihat teman-teman tuh Ustadz, apalagi teman-teman saya tuh kebanyakan alumni dari pesantren kan Ustadz, sedangkan saya sekolah negeri dulu. Jadi emang bener-bener kaget gitu Ustadz, kok mereka pintar-pintar. Jadi saran saya cari tahu dulu tentang jurusan itu, setidaknya ada bekal. Siap ya. Jadi intinya kita harus siap beradaptasi dengan kondisi lingkungan yang baru ya, karena memang sangat beda sekali. Perlu kita banyak bertanya. Makanya dengan adanya alumni Nurul Ilmi datang ke sekolah itu sangat penting sekali itu. Ya, jadi ini untuk memancing alumni yang lain juga nih dari kampus lain kan. Ketika kalian sudah kuliah di mana-mana, silakan pulang ke Nurul Ilmi, insya Allah kita akan siap menerimanya. Bahkan kita undang ke podcast ya. Tapi kabarin ya, kita undang. Kalau nggak kabarin kita nggak tahu ya kan. Kirim surat ada ya, kirim surat. Ya atau DM aja ke Instagram si Nuril boleh, itu kan nanti biar kita undang. Nah, sekarang kemarin kalian lulus di perguruan tinggi itu jalur apa? Kalau jalur tes. Kalau dulu namanya masih SBMPTN. Oh, oke. Terus kalau apa? Jalur SNMPTN, pakai rapor Ustadz. Mumpung kalau beda nih, silakan dijelaskan. Kalau SBMPTN itu dia jalur yang tes emang nasional, tesnya sama semua. Jadi emang pure kita masuk kuliah itu dari hasil nilai tes kita itu nanti. Itu tidak memandang kita alumni mana, asal daerah mana, itu emang pure dari nilai. Nanti kita bersaing sama dari seluruh Indonesia, nilai kita masuk apa enggak ke pilihan kita. Nah, itu yang membedakan. Kalau SNMPTN yang kayak Afifah, nanti Afifah jelasin pasti ada hubungannya dengan sekolah-sekolah alumni mana gitu kan. Siap. Kalau untuk bisa lulus ke sana apa nih kiat-kiat yang bisa dilakukan? Yang jelas belajarnya itu jangan mepet-mepet. Mungkin kalau kita ujian sekolah SMA bisa lah kita belajar seminggu sebelum ujian gitu kan. Tapi kalau untuk tes ini UTBK masuk kuliah ini itu harus dipersiapkan dari jauh-jauh hari. Bahkan sampai setahun ya. Banyak biasanya kalau orang-orang yang mau masuk kampus-kampus top banyak yang gitu. Bahkan dia masih kelas 2 SMA tuh udah les. Emang les khusus untuk persiapan UTBK ini. Nah, itu banyak tuh teman-teman saya yang kayak gitu dulunya. Jadi minimal tuh kalau bisa 3 bulan sebelum UTBK tuh belajar lah. Karena emang yang kita kejar ini kan kampus favorit nih jadi UB itu kampus dengan peminat paling banyak. Jadi saingannya pasti juga bakal banyak kan dari seluruh Indonesia. Nah, itu yang harus dipersiapkan. Kalau saya dulu itu belajar beberapa bulan sebelum UTS dan itu
ikut TO lah, TO online. Kan ada yang gratis, ada juga yang berbayar. Mungkin dari sekolah juga ada kan, Tat. Nah, itu kita ikutin semua. Terus dari situ kita bisa evaluasi perkembangan kita tuh seperti apa sih. Nilai kita pasti itu bakal turun naik. Di situ kita bisa lihat tuh kelemahan kita tuh sebenarnya di materi ini. Nah, itu nanti kita evaluasi pribadi. Terus juga kalau saya dulu juga beli buku-buku, Tat. Oh iya, ini buku-buku. jangan pelit-pelit sama diri sendiri ya. Nah, iya jangan pelit-pelit. Lagian juga buku tuh kan nggak mahal-mahal banget kan, Tat. Nah, itu kita kerjain. Nah, nanti kan di buku tuh ada kunci soal jawaban tuh, kunci jawaban. Nah, itu nanti kita bisa evaluasi mandiri. Cuma lebih enak yang TO online, Tat, karena kan seluruh Indonesia ikut TO dan kita tahu tuh kita peringkat berapa. Betul. Terus kita bisa lihat tuh misalnya peringkat 1 nilainya sekian, oh dia mau masuk mana. Jadi kita bisa dapat gambaran kira-kira kalau kita masuk univ ini misalnya UB rata-ratanya tuh yang mau masuk tuh nilainya segini. Nah, itu kan kita bisa lihat juga gitu, Tad. Gitu sih, Tad. Itu untuk kalau ya memang tes. Persiapannya luar biasa dahsyat itu ya. Kalau Viva gimana nih? Nah, kalau SNMPTN itu Ustadz biasanya sering dibilang jalur goib loh Ustadz. Karena pertama itu syaratnya nilai rapor dari semester 1 sampai semester 5 itu diambil rata-ratanya. Nah, kemudian itu yang kedua itu diambil juga prestasi. Kalau misalkan ada prestasi, kayak menang lomba olimpiade gitu-gitu bisa dimasukin Ustadz. Nah, kemudian salah satu faktornya lagi kayak yang dibilang Raden tadi Ustadz itu dari alumni. Kalau misalkan kayak misal di Nurul Ilmi, SMA IT Nurul Ilmi ada alumni 2 orang itu yang di FEB. Nah, itu dia peluangnya lebih besar Ustadz. Apalagi kalau misalkan alumninya itu berprestasi. Jadi peluang adik-adiknya itu semakin besar Ustadz. Seperti itu. Kayak pengalaman saya waktu itu Ustadz, saya kebetulan ambil program studi yang emang benar-benar di situ ada alumni dan dia berprestasi Ustadz. Makanya teknik juga ya salah satu ya. Iya Ustadz. Jadi emang benar-benar faktor alumni itu juga yang penting sih Ustadz. Terus kiat untuk bisa kita tuh lolos kan diseleksi ya, kayak bagi satu eligible ya. Itu tuh apa yang harus dipersiapkan ketika siswa tuh mungkin masih kelas 10 lah. Nah, itu apa yang harus dilakukan? Belajar yang rajin sih Ustadz. Soalnya kalau misalkan belajarnya main-main itu kan ngaruh ke nilai rapor. Ya. Jadi kalau misal nilai rapornya itu ada yang di bawah KKM, terus nilainya naik turun, itu kan akan mempengaruhi dia lulus apa enggaknya di sebuah universitas itu Ustadz. Berarti ngegas nilai rapor dari awal. Iya, kalau mau SNMPTN. Nah nih silakan yang mau milih mau jalur yang santuy ya. Tapi dibilang santuy tidak juga ya, karena mereka ini udah berjuang dari semester 1. Kelas 10 itu kan, wah itu belajar terus gimana rankingnya harus tetap konsisten dan kalau turun pun juga bahaya itu. Nggak boleh turun jauh. Kan? Nggak boleh turun jauh. Misalnya besok sekarang nilai fisikanya 90, besok 89, besok 88 itu bahaya itu kan? Iya, nggak boleh. Paling turunnya cuma 1 semester aja. Berarti turun tapi naik lagi. Wah, ini bahaya nih, konsistensinya harus dijaganya loh. Kalau sementara yang gue tadi memang kita harus belajar ya. Dan banyak-banyak baca buku, beli buku dan sebagainya, tapi semuanya bakal belajar semua kata kuncinya. Ada ya belajar dan kesungguhan, ya konsisten itu yang mungkin cukup berat ya. Nah sekarang kan para mahasiswa siswa yang kelas 12 ini kan mereka mau UTBK nih. Kira-kira nih apa nih kebiasaan jelek yang harus mereka tinggalkan? Kalian kan sudah pernah merasakan ketika menjadi siswa SMA kan? Kira-kira apa nih kebiasaan jelek yang harus mereka tinggalkan? Nah, silakan kalau gue pernah apa nih? Ini kalau persiapan UTBK tadi ya. Iya. Karena dulu saya dari jalur UTBK, jadi tahu betul persiapannya gimana. Nah, yang biasanya mempengaruhi yang harus kita tinggalkan itu pertama kita nggak boleh ikut-ikutan teman. Biasanya kan teman tuh ada yang menunda-nunda kan, Tad? Kayak udah nantilah belajarnya masih lama 2 bulan lagi, sebulan lagi kan. Ntar tiba-tiba minggu depan kan, Tad? Nah, jadi itu harus ditinggalkan, menunda-nunda itu. Apalagi juga biasanya misal kayak TO itu, kalau saya tuh dulu buat strategi tuh, Tad. Sehari minimal 1 TO. Bahkan sehari itu bisa 3 TO pagi, siang, malam. Jadi emang didedikasikan tuh berbulan-bulan buat itu aja. Iya, betul. Jadi itu yang harus kita tinggalkan tuh, menunda-nunda. Baik itu faktor teman ataupun faktor kemalasan diri sendiri. Nah, itu yang harus dipersiapkan. Terus juga kalau biasanya anak-anak mau ujian ini, mereka tuh suka minder tuh, Tad. Minder? Kenapa? Kayak mungkin wah kemampuan saya di sekolah aja ranking segini, saingannya dari seluruh Indonesia gitu-gitu kan, Tad. Betul. Nah, itu yang harus
dibuang. Bukan berarti kita juga harus tahu tuh kapasitas diri. Tapi bukan berarti kita nyerah, karena kan ini bukan jalur yang kayak Afifa. Kalau Afifa kan dilihat tuh track record semester dari kelas 10. Sedangkan kan kalau UTBK pure nilai tes. Jadi kita mungkin ada anak-anak yang minder kayak ini saya dari kelas 10 selalu kalah nih sama si A nih, gitu kan. Padahal kan dia kalau mau belajar bisa aja ngalahin si A, karena kan ini emang pure dari nilai, bukan dari track record dia kelas 10, 11 dan 12 gitu kan. Nah, jadi emang banyak orang-orang yang seperti itu yang harus kita hindarin juga sih kalau untuk mau UTBK itu. Karena itu kalau saya ngelihatnya itu faktor psikologis sih. Nah, itu yang harus kita ingatkan juga ke adik-adik. Dan jangan takut lah untuk ngambil kampus-kampus yang bagus gitu. Sayang karena kesempatan kita tuh ya nggak banyak gitu Tad. Karena UTBK cuma bisa sekali kan Tad. Sayang kalau kita nggak manfaatkan ini untuk wujudin mimpi kita. Mungkin mimpi kita pengen kuliah di Jawa, tapi karena kita takut akhirnya kita ngambil udahlah di Jambi aja gitu kan Tad. Itu sih Tad. Berarti harus berani menjadi petarung ya. Iya. Oke. Pasti Tad. Nah, kalau Afifa gimana nih? Kalau dari saya sih Tat, nggak boleh malas-malasan. Jadi harus benar-benar disiplin sama diri sendiri. Kayak misalkan buat jadwal sehari itu misalkan 1 jam belajar. Jadi emang diefektifin buat belajar. 1 jam itu tanpa megang gadget. Soalnya biasanya tantangan paling besar orang-orang itu gadget Tat. Misal bosan, akhirnya main gadget 1 jam, belajar 5 menit gitu Ustaz. Jadi emang benar-benar harus disiplin. Kalau belajar emang benar-benar belajar Ustaz. Oke, itu tentang bagaimana kita manajemen waktu ya. Teknik manajemen waktu, karena itu penting, karena kalau tidak waktu itu justru habis dengan kegiatan yang kurang bermanfaat tadi ya. Oke, sip. Nah, mantap nih. Ini udah lumayan tergambar ya untuk adik yang kelas 12 ya, siswa kelas 12 yang insya Allah bentar lagi nih bakal UTBK. Harus ngegas betul biar kalian bisa masuk ke perguruan tinggi yang memang kalian impikan. Tapi Afifa, kalau Afifa kan SNMPTN tentu memilih jurusan itu kan juga strategi. Iya, Ustaz. Nah, itu gimana nih tips memilih jurusan? Nah, yang pertama sih kalau misal memilih jurusan itu lihat minat diri sendiri, Ustaz. Minat diri sendiri? Iya, jadi jangan ikut-ikutan teman. Kayak misalkan, teman aku ngambil ekonomi, aku ambil ekonomi juga. Nggak boleh kayak gitu, Ustaz. Karena SNMPTN ini emang benar-benar kita dikasih sebuah kesempatan, jadi harus dimanfaatin, Ustaz. Kalau misalkan kita udah lulus, terus kita nggak terima itu, jadi nanti sekolahnya akan di blacklist, Ustaz. Jadi emang benar-benar harus yang pengen kita jalani. Nah, terus juga triknya itu lihat alumni tadi sih, Ustaz. Kalau saya kan emang dari dulu pengennya ekonomi. Nah, dilihat alumni yang ada di ekonomi UB itu di jurusan mana aja, Ustaz. Nah, kebetulan dia ada di jurusan ekonomi Islam yang emang benar-benar saya minati. Jadi seperti itu, Ustaz. Jangan ikut-ikutan teman. Berarti survei penting ya? Iya, Ustaz. Kalau bisa kunjungi websitenya. Wah, siap. Promosi. Kalau Rani gimana nih? Tips memilih, kan ada juga nih, nanti kalau kami milih itu peluang kerjanya sedikit. Nah, itu gimana tuh? Oke, kalau dari saya pribadi Tad, itu kan di teknik sipil. Nah, kalau Ustadz ingat kan saya suka fisika tuh Tad, dari SMP gitu kan. Nah, kebetulan saya udah survei-survei nih teknik sipil ini prospek kerjanya seperti apa, terus mata kuliahnya ternyata banyak fisika ngitung-ngitung. Jadi ya kayak kurang lebih sesuai nih sama passion saya, dan saya juga pengen nanti kalau misalnya lulus tuh jadi kontraktor atau kerja di BUMN yang kayak Wijaya Karya, terus Utama Karya yang berhubungan dengan konstruksi. Emang tertarik gitu Tad. Karena ngelihat apalagi di Jambi prospeknya bagus tuh Tad, untuk pekerjaan ya Tad. Nah, tapi kalau misalnya untuk kampus, kenapa itu saya ngelakuin survei juga Tad, kenapa saya pilih UB, karena saya lihat tuh di Jambi teknik sipilnya masih belum terlalu bagus gitu Tad, akreditasinya. Akhirnya saya ambil UB, tapi bukan berarti ngambil UB itu semata-mata langsung ngambil, pasti kita survei dulu. Di ITB seperti apa sih, di UI, di IPB, karena teknik sipil itu beda-beda Tat, setiap jurusan. Ada yang teknik sipil aja, ada yang teknik sipil dan lingkungan. Nah, itu ada 2. Itu juga dilihat. Terus persaingannya seperti apa, terus peluang masuknya seperti apa. Yang kayak Afifa bilang juga tuh, survei-survei itu Tat. Terus lihat lulusan dari jurusan teknik sipil di kampus UB itu track record alumninya seperti apa. Kan itu juga menjadi faktor kita milih jurusan itu Tad, di univ itu gitu Tad. Terus kita juga lihat
kalau saya juga milih jurusan itu kemarin ngelihat dari Google, ini prospek kerjanya apa sih, terus kita lihat IKN dengan ibu kota negara baru kan, butuh pembangunan yang besar. Kayaknya teknik sipil oke gitu kan. Terus apalagi kalau pembangunan nggak mungkin berhenti gitu kan, terus membangun. Nah itu sih jadi balik lagi kita harus paham nih, setelah lulus dari sini kita mau apa sih, cita-cita kita tuh apa gitu, ini sesuai nggak sama cita-cita kita, terus sesuai nggak dengan apa yang kita mau gitu. Ada juga orang yang walaupun saya nggak suka tapi cita-cita saya tuh ini gitu ya, jadi maksa ngambil gitu walaupun mampu nggak mampu gitu kan. Kita harus tahu kapasitas diri kita. Yang kita suka menghafal, jangan tiba-tiba ambil matematika gitu kan. Kalau kita suka ngitung, jangan tiba-tiba ambil hafalan, itu kan bertolak belakang. Nah, itu juga jadi faktor kita menentukan jurusan kita itu. Nah, ini penting nih. Jadi kita harus melakukan survei ya, dan sering-sering bertanya ya, apalagi kalau ada seniornya, wah mantap juga kan, biar kita tahu ya, bisa terarah. Oke, sip. Baik. Nah, sekarang terakhir nih, silakan kalau seandainya ada siswa kelas 12 di depan kalian itu kan, apa nih closing statement atau kalimat pamungkas yang ingin kalian sampaikan agar mereka tuh bisa lulus di UTBK, atau bisa lulus di perguruan tinggi yang diinginkan. Kalau Afifah kan ada juga, insyaallah di Nurul Ilmi itu ada sekitar berapa orang tuh sudah diseleksi kemarin yang akan masuk ke jalur kalau sekarang bukan lagi SNBTN, apa lagi namanya? SNBP itu kan. Nah itu apa saja yang harus dipegang kata-katanya. Nah mungkin silakan dulu. Kalau misalnya ada adik-adik kelas 12 sekarang di sini, saya cuma mau bilang pertama, ibadahnya dikencengin, terus minta restu orang tua, jangan takut untuk kejar PTN impian kalian, universitas impian kalian, jangan takut bersaing. Kita yakin kita bisa, walaupun mungkin anak-anak Jambi ini masih belum banyak di luar Jawa tadi, tapi kita harus yakin kita bisa, karena ya kalau kita ada kemauan, kita ada usaha, itu saya yakin pasti kita bisa. Apalagi dengan restu orang tua itu, karena saya juga pribadi dulu sering konsultasi sama orang tua kuliah di mana, akhirnya dapatlah UB ini. Jadi restu orang tua itu penting, ibadah, minta pertolongan ke yang di atas juga penting, belajar mengandalkan diri sendiri juga penting. Itu sih buat adik-adik, pokoknya jangan lupa belajar dan masuk UB. Ini langsung marketing dia. Oke, silakan. Kalau dari saya yang pertama, kenali minat diri sendiri, kenali kita tuh hobinya tuh di belajar apa sih Ustadz. Kayak kata Rehan tadi, pengennya yang hafalan kah atau yang hitung-hitungan. Jadi kalau udah tahu, kita harus cari tahu juga univ ini itu peluangnya kayak gimana. Terus prospek kerjanya, habis itu dia nerima kuota mahasiswanya tuh seberapa banyak Ustadz. Soalnya kalau di UB sendiri dia nerima 16.000 mahasiswa. Jadi dia memiliki peluang yang lebih tinggi Ustadz. Nah, terus juga paling banyak paling banyak juga. Nah, selain itu kalian harus tahu kalau misalkan saingan kalian itu satu Indonesia, bukan cuma anak Jambi aja, tapi satu Indonesia. Apalagi yang pakai UTBK ya. Nah, itu nanti skor kalian tuh akan dibandingkan dengan skor-skor anak-anak yang ada di Indonesia gitu. Kalau misalkan kalian malas-malas belajar, nah itu kalian akan kalah sama anak-anak yang dari sekolah lain. Oke, ada lagi faktor lain yang harus dikuatin? Kuatin doa sih Ustadz, benar kata Rehan tadi. Siap, jadi doanya juga dan juga usahanya juga harus nampak ya. Baik, teman-teman semua, mungkin itu saja ya pembicaraan kita pada kesempatan kali ini. Luar biasa, semoga bisa terinspirasi, bisa tergambar, dan bisa menjadi pegangan bagi para siswa kelas 12 yang nanti akan masuk perguruan tinggi favoritnya. Ya, kita akhiri dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.